Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, atas nikmat Islam, dan atas nikmat kesehatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah dapat memperoleh syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan Kurma Arabika, kesempatan sore hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah tema dengan judul Ekonomi Islam. Bapak Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya agama kita, agama Islam itu adalah agama yang kamil, agama yang syamil, ya, agama yang sempurna, agama yang dalam ajarannya itu telah mencakup segala lini kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, tidak heran jika di dalam agama kita itu juga selain mengatur tentang hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah yang sudah kita kenal seperti sholat, seperti kita menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya, kita juga ada ibadah yang disebut sebagai ibadah ghairu mahdhah atau hubungan secara horizontal dengan sesama umat manusia. Salah satu bentuk ibadah ghairu mahdhah itu adalah dalam bentuk muamalah. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, setidaknya kita perlu flashback sedikit tentang apa sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu. Maka di dalam pembahasan ini kita mengenal istilah namanya maqasidus syariah, ya, atau tujuan dari pensyariatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam maqasidus syariah kita mengenal setidaknya ada 5 hal, ya. Ada 5 hal maqasidus syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat syariat itu adalah dalam rangka untuk menjaga agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah hifdzun nafas. Dalam rangka syariat itu untuk menjaga jiwa dan nyawa manusia. Maka tidak heran dalam syariat itu ada larangan seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aql atau menjaga akal. Seperti contoh misalnya, kenapa di dalam syariat itu kita seorang muslim dilarang untuk minum minuman keras sehingga akalnya menjadi hilang, itu menjadi haram hukumnya. Dan yang keempat adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Sebagaimana juga kita ketahui sebagai contoh misalnya terjadi syariat namanya syariat nikah yang menghalalkan antara hubungan seorang lelaki dengan perempuan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perzinaan, sehingga menjadi jelas, ya, apakah ini keturunan si A atau ini keturunan si B, itu menjadi jelas. Itulah tujuan dari pembuatan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, itu adalah hifdzul mal atau menjaga harta benda. Maka dalam konteks kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas dari maqasidus syariah yang kelima, ya, yaitu tentang hifdzul mal atau menjaga harta benda. Para hadirin, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentunya hidup di dunia ini berusaha untuk mencapai yang namanya falah, ya. Apa yang disebut sebagai falah? Falah itu adalah keberuntungan. Falah itu adalah kemenangan, ya. Jadi kalau kita di dalam doa kita biasanya setelah kita menunaikan sholat, itu kita senantiasa berdoa, Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebahagiaan, kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keberuntungan ketika kita masih hidup di dunia ini maupun kita diberikan oleh Allah keberuntungan kelak ketika kita sudah hidup di alam akhirat. Maka dua keberuntungan inilah yang disebut sebagai falah. Maka dalam mencapai falah ini, ma'asyiral hadirin, setidaknya berhubungan dengan hifdzul mal, dengan penjagaan harta, dengan cara kita bermuamalah, dengan cara kita mengelola harta kita. Maka di dalam ekonomi Islam itu kita mengenal ada panduan-panduan atau tata cara bagaimana kita memperoleh harta itu dengan baik dan kemudian dapat pula membelanjakan harta itu juga dengan cara yang baik pula. Maka dalam hal ini kita setidaknya membaginya menjadi dua, yaitu bagaimana cara memperoleh harta dan bagaimana cara kita untuk membelanjakan harta itu juga dengan baik. Maka dalam konteks ini, ma'asyiral hadirin, kita mengenal di dalam Quran surat An-Nisa, ya, yang sering kita baca, ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin untuk memakan harta itu yang bersumber dari cara-cara yang batil. Jadi larangan ini adalah larangan yang sifatnya umum. Jadi apapun sumber dari perolehan harta kita itu, jika kita peroleh secara batil, maka itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini bahwa dalam konteks memperoleh harta, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan kepada kita agar mencari harta, agar memperoleh harta, agar mencari rezeki itu dengan cara-cara atau dengan jalan yang halal. Ini salah satu panduan di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, para hadirin, kita harus membelanjakan harta yang sudah kita peroleh itu dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik gitu. Maka dilarang kita membelanjakan harta kita itu pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membelanjakan atau memberi atau membeli dari harta kita itu sesuatu yang memang dilarang untuk kita beli, ya. Maka dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam Quran surat Al-Hasyr, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi di dalam Islam itu telah diatur bagaimana pembelanjaan harta. Nah, jangan sampai kemudian seseorang yang telah memperoleh harta, ya, sehingga dia menjadi orang kaya, maka kita mengenal istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ini tidak diharapkan di dalam agama Islam. Sehingga harta yang sudah diperoleh oleh seseorang itu bagaimana bisa berputar. Ya, tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya, tapi bagaimana senantiasa berputar juga di kalangan orang-orang yang miskin. Maka dalam pembelanjaan harta ini, seorang yang telah memperoleh harta, mendapatkan harta yang telah mencapai nisab, kita mengenal ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini adalah salah satu panduan bagaimana harta seseorang itu tidak hanya berhenti di satu tempat, ya, orang yang mempunyai harta, tetapi harus juga berputar di kalangan orang-orang yang tidak berharta atau di kalangan orang-orang yang miskin. Maka dalam hal ini sudah sangat jelas sekali bahwa panduan di dalam agama kita itu bagaimana seseorang memperoleh harta dengan baik, bagaimana seseorang dapat membelanjakan hartanya dengan baik,
dan tidak juga melupakan kesolehan sosialnya dia, yaitu dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, baik itu dalam bentuk zakat, baik itu dalam bentuk infak atau dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah, di sisi lain, ma'asyiral hadirin, kita juga mengenal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala semakin menegaskan bahwasanya urusan harta, urusan menjaga harta ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita lepaskan, ya, tidak bisa kita lepaskan dari hubungan vertikal dan hubungan horizontal kita sama manusia, begitu. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi di dalam banyak ayat Al-Qur'an kita kita melihat firman Allah, misalnya wa aqimus shalah, ya, dan dirikanlah sholat. Nah, yang pertama ini adalah hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain dilanjutkan dalam ayat ini wa atuz zakah, ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Zakat ini adalah hubungan secara horizontal dengan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka dengan pola dan panduan secara Islami dalam ekonomi Islam ini, fa insyaallah kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, fa insyaallah di akhirnya nanti akan juga mendapatkan al-falah sebagaimana doa-doa yang sering kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzabannar. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan.